Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 2. Dan pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 8 dengan judul Hidup Rukun dengan Tetangga. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan tetangga. Mari anak-anak persiapkan alat-alat tulisnya. Dan sebelumnya, silahkan kalian berdoa masing-masing di tempat kalian. Baiklah, sebelum juga Bapak mulai, jangan lupa kalian untuk subscribe bagi yang belum, dan like dan share. Jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya supaya kalian terus dapat informasi terbaru mengenai pelajaran pendidikan agama Kristen. Baiklah anak-anak, kita akan mulai. Kita bernyanyi dulu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, lagu tadi mengajarkan tentang persaudaraan, bahwa semua orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka itu adalah saudara-saudara kita. Anak-anak, mari dengarkan cerita dari salah satu teman kalian di lingkungan keluarganya atau di lingkungan tetangganya. Aku punya banyak teman. Mereka adalah tetangga dekat rumahku. Kami sering main bola bersama dan belajar bersama. Kalau hari libur sangat menyenangkan. Kami dapat bermain lebih lama. Kami juga ikut dengan orang tua membersihkan pekarangan dan selokan. Kami juga membersihkan jalan di depan rumah kami. Setiap merayakan kemerdekaan Indonesia, kami melakukan banyak perlombaan. Kami bertetangga hidup rukun. Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup rukun. Nah, anak-anak, di lingkungan keluarga teman kalian ini, mereka memiliki tetangga yang ramah. Sesama tetangga, mereka hidup rukun yang ditunjukkan dengan anak-anaknya sering bermain bola bersama, bahkan juga belajar bersama. Dan ketika hari libur misalnya, mereka bisa bermain bersama-sama lebih lama. Selain itu, dengan tetangga atau orang-orang di sekitar, biasanya mereka melakukan kerja bakti, membersihkan jalan-jalan di depan rumah, membersihkan parit, supaya tetap bersih. Nah, ini adalah ciri-ciri warga yang rukun. Lalu, selain itu, setiap ada perayaan kemerdekaan Indonesia, mereka suka melakukan perlombaan-perlombaan. Wah, tentu senang ya ketika merayakan kemerdekaan, mengadakan perlombaan dengan tetangga-tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus sangat menginginkan kita hidup rukun dengan orang-orang di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, lihat ini teman kalian mau memperkenalkan tentang teman-temannya di rumah. Aku punya banyak teman di rumah. Ada laki-laki dan ada perempuan.
Namanya Daniel, Elsa, Hengki, Rio, Sarah, Ruben, Tora, Ria, Ina, Roji, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, itu teman-temannya ternyata banyak sekali ya. Sekarang kalian punya teman-teman nggak di sekitar rumah kalian? Apakah kalian suka bermain dengan teman-temanmu? Apakah kalian bermain dengan ramah dengan teman-teman di sekitar rumahmu? Atau jangan-jangan suka berkelahi atau berantem? Wah, nggak boleh ya. Sesama teman itu kita harus ramah. Itu adalah ciri-ciri dari keluarga atau sebagai warga yang hidup rukun. Anak-anak, mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Roma 15 ayat 5 sampai 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, dalam pembacaan Alkitab tadi Roma 15 ayat 5 sampai 7, Allah menginginkan kita supaya hidup rukun dengan semua orang. Rukun dengan orang-orang di sekitar rumah kita. Karena dengan demikian kita telah melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kita harus ramah. Kita tidak boleh berkelahi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menerima mereka karena mereka juga adalah sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita berbuat baik, kita menolong mereka, kita mendoakan mereka, dan juga kita bermain dengan tetangga kita, ya nak ya. Dengan demikianlah kita memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh bermusuhan dengan tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Sekarang, mari kita tunjukkan sikap sopan dan ramah di lingkungan rumah kita. Kita simak lagi ceritanya ya. Setiap pulang sekolah atau hari libur, aku sering bertemu dengan orang tua temanku. Ada yang melintas di depan rumah, ada pula yang bertemu di sekolah. Ada yang ketika aku sedang bermain dengan anaknya, aku selalu tersenyum dan mengucapkan salam. Bagaimana dengan kamu? Nah, anak-anak, dari cerita tadi, seorang anak tadi, dia memiliki sikap yang sopan dan ramah. Ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia mengucapkan salam, ya. Dia tersenyum kepada orang yang lebih tua. Ketika ada orang melintas di depan rumahnya, atau ketika mereka sedang bermain lalu bertemu dengan orang tua temannya yang sedang lewat, maka dia menyapa dan mengucapkan salam serta sambil senyum. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang sopan dan ramah seperti yang terlihat di dalam gambar berikut ini. Ya nak ya? Dia ramah kepada orang tua dari temannya. Anak-anak, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk orang lain? Apa ya? Nah, misalnya ketika ada teman yang membuang sampah sembarangan,
Kira-kira apa yang kamu lakukan kepada temanmu itu? Ya, ya, tentu kita akan menegurnya. Kita akan menyampaikan, jangan buang sampah sembarangan. Apa yang kamu lakukan jika bertemu orang tua teman di jalan? Ya, akan menyapa dan memberikan salam. Selanjutnya, jika bertemu teman di jalan, wah, ini juga akan menyapa juga, akan mengajaknya bermain gitu ya. Terus, kalau ada teman yang sakit, apa yang kamu lakukan? Mendoakan supaya dia lekas sembuh, lalu menjenguknya juga ya nak ya. Apalagi ini, apa yang kalian lakukan kalau dinasihati oleh orang yang lebih tua? Nah, jika kalian dinasihati oleh orang yang lebih tua, bagaimana? Ya, mendengarkan nasihatnya dan melakukan nasihat itu. Pintar semua. Jadi itu ya yang kita lakukan. Sekarang anak-anak, sebagai respon kita bahwa kita mau hidup rukun dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua temanku di sekitar rumah, serta orang tua mereka. Tolonglah kami agar kami bisa hidup rukun dan saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.